sama itu kita sama lalu kemudian pembizina Allah subhanahu. Alhamdulillah tentunya kehadirat Allah subhanahu nya tak lupa dan tak lupa nantikan yaitu sebagai muslim ya, karena status kita sebagai seorang muslim Allah memberikan kita petunjuk hidup di jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, serta tak lupa juga menyampaikan soal pertanyaan salam kita dan Nabi Muhammad SAW salam dan sahabat beliau serta beliau senantiasa berkata dan pada fungsi yang sudah ada di kami berdoa keselamatan ya. Baik, seperti tadi disampaikan di awal bahwa obsesi yang baik yang mungkin tidak terlalu sering ya kedengaran, tetapi ternyata ini adalah syariat atau ini adalah syariat Islam yang kita sebagai muslim wajib tahu. Kalau terkait dengan syariat kan bukan harus tahu tetapi wajib tahu. Ada penekanan fardu di dalam perintah untuk memahami syariat Allah atau ajaran-ajaran Islam. Apa namanya? Kita sebagai muslim konsekuensi kita bersyahadat itu atau bersaksi bahwa la ilaha illallah syariatnya ataupun itu konsekuensi kita bersyahadat. Jadi tidak ada gitu ya alasan bagi kita sebagai seorang muslim untuk sampaikan ataupun tidak ingin mengetahui, tidak ingin kan syariat ya. Nah, untuk pembahasan terkait dengan pelayanan itu akan ada beberapa pertanyaan kita apakah iya gitu ya ada syariat tentang pelayanan publik karena selama ini kita jalani atau yang namanya pelayanan publik itu kan gak ada hubungan agama kan. Nah, kemudian bagaimana itu status pelayanan publik itu, apakah wajib hukumnya dan bagi siapa kewajiban itu membebankan kan gitu ya, apakah kepada individu, pada suatu kelompok tertentu, atau itu diwajibkan kepada sebuah lembaga besar yang namanya negara kan gitu ya. Dan kalau itu diwajibkan oleh sebuah negara, lalu sejauh mana kewajiban untuk mewujudkan pelayanan publik harus diwujudkan oleh negara tersebut ya. Jadi persoalan pelayanan publik atau public service itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada negara, kepada di poinnya di sana. Maka kalau kita bicara negara, kita bicara pelayanan ya kan. Kenapa? Karena dalam Islam negara itu bukanlah kekuatan gitu. Artinya dia negara itu atau jabatan dalam Islam, pemerintahan dalam Islam bukan kekuatan yang bisa dikatakan sewenang-wenang gitu, tapi dia adalah sebuah bentuk pelayanan publik yang harus dijalankan dengan konsep dasar kasih sayang. Jadi itu yang utama kalau dalam Islam. Jadi bukan pukulan gitu ya, bukan tadi power yang bisa membutuhkan gitu, tapi power yang bisa menakut-nakuti, enggak. Jadi syariat Islam itu bukan untuk menakut-nakuti manusia gitu ya, asalkan ada Allah nih, aku tidak memutusmu wahai Muhammad memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah memutus rahmat itu lengkap gitu, itu pakai dengan itu sebagai rahmat. Karena rahmat itu kan adalah sisi. Nah, maka di dalam syariat
plan public, konsep dasar pembiayaan public ini harus kita sesuai yang bukan. Nah, maka kalau kita bicara tentang public service, apa bukan itu adalah kegiatan yang disediakan oleh bintang bisa mengorganisasikan barang, jasa, dan pelayanan. Jadi terkait dengan administratif pun itu harus dilayani publik ini dengan tadi kasih sayang itu karena tadi yang nasibnya ini bukan kesini. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk masyarakat umum melibatkan dan misalnya kayak kemudian layanan kesehatan, transportasi umum, dan administrasi seperti misalnya ya tanah misalnya itu adalah contoh-contoh plan. Nah kemudian plan publik itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keluarga negara demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi adanya plan publik itu untuk kepentingan umum dan mensejahterakan. Nah, kalau memang dalam sebuah negara itu ada tanda kepentingan gitu kan karena selama ini ya itu adalah bagian dari kewajiban negara untuk berarti kita di dalam sebuah warga negara harus punya KTP kan gitu ya. Kalau mau punya KTP disediakan gitu. Lalu ada pemantauan atau misalnya harus ada kepedulian gitu ya dari negara itu. Ketika misalnya warganya harus maka kita kasih contoh kecil kan gitu ya. Nah, penyelenggara plan publik ini adalah dikatakan diwajibkan oleh kepada yang negara gitu. Bisa langsung maupun tidak langsung. Misalnya bekerja sama di masyarakat dan ini sangat luas. Tentunya mencakup apa? Pertama, layanan dasar ya. Penyediaan air, listrik, BBM, pengelola sampah, infrastruktur transportasi, sarana bisnis atau pasar dan sebagainya. Dua, layanan darurat seperti dan juga penanggulangan bencana dan seterusnya layanan investasi seperti kelahiran, paspor, kata. Kemudian layanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keamanan serta pendidikan lingkungan. Maka inilah yang disebut sebagai public service tadi. Semua bentuk pelayanan ini merupakan tugas negara karena itu kita semuanya baik sehingga menjadi hak rakyat bisa baik dan juga semua. Jadi pelayanan pelayanan terhadap publik itu atau public service itu harus dilakukan dengan tadi dan kemudian sempurna. Berarti kan plan publik harus betul-betul sempurna kan asal jadi kalau mereka sebagai kebutuhan dasar publik maka ya negara itu hanya dibuat kualitas betul itu kok bisa dijangkau oleh juga bisa menjadi kan hanya orang karena persoalan itu kok kesehatan juga untuk harus jamin kesehatan yang lain bukan berkelas-kelas gitu. Kalau kelas 1 seperti ini, kelas 2 begini, kelas 3 begini. Sebenarnya kalau bahasa kami ada kita katanya sudah merdeka, tapi perannya kok bisa merdeka kan gitu. Harusnya kalau namanya negara merdeka itu tidak ada lagi yang pelayanan publik yang sifatnya berkelas-kelas. Ya kalau dia betul-betul tapi maka tadi dia mendapatkan pelayanan publik sebagai dan kewajiban negara kita tidak boleh mengaku diskriminasi. Nah kemudian karena ini merupakan hak kita semua rakyat akses yang sama atau ya tidak boleh diskriminasi. Dan biasa dalam pelaksanaannya harus dipilih yang wajib karena merupakan dan anak ini merupakan kebutuhan dasar orang negara secara gratis. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda,
man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbi indahu kutu yaumihi faka'annama rizat tahud dunya bihada firiha. Siapa saja yang di pagi hari badannya sehat, hidupnya aman dan mempunyai makanan dan minuman pada hari itu, maka seolah-olah dunia dan seisi bukan dengan hal tersebut, maka Nabi SAW menyebutkan kesehatan dan amal sebagai syarat gitu ya. Maka terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh masyarakat ataupun di sebuah negara, seluruh warga negara itu kan adalah hak setiap warga negara kan tanpa dipisahkan masyarakat sosial tanpa hak agama kan gitu ya. Karena tadi yang namanya negara itu kan warga negaranya tidak harus semuanya punya agama yang sama kan gitu ya, tidak semuanya harus punya suku yang sama dan tidak semuanya harus punya pekerjaan yang sama, jenis kelamin yang sama. Yang namanya negara itu kan ada sekelompok kan juga sekelompok atau manusia yang punya pemikiran, pengalaman dan perasaan yang sama. Nah maka ada lembaga yang mengatur itu. Dan kemudian terkait dengan Nabi SAW katakan dalam perumpamaan petunjukan ini yang memberikan kepada kita yang sebagainya berupa tanah yang subur yang menyerap bukan dalam lebar dan Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui demikian sehingga kita dapat memberi minum tentang tanah dan mengolah tanah dan usahakan. Maka dari itu untuk melaksanakan kewajiban ini negara wajib membangun rumah sakit di setiap kota, baik kota-kota besar maupun kecil. Untuk apa? Untuk melayani kan karena tadi dikatakan bahwa yang namanya kesehatan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara dan negara juga wajib membangun sekolah wajib sampai pemerintah bisa maupun kecil karena tidak kemudahan akses kan. Dengan begitu negara bisa memberikan kepada seluruh masyarakat. Ini merupakan konstitusi dan ketetapan dan kesehatan keamanan sebagai sahabat kan bahwa para itu mewajibkan diri bahwa wajib suatu kewajiban tidak sempurna suatu maka sesuatu itu bukan wajib kan? Tanpa adanya pelaksanaan hak-hak peran publik itu tidak bisa dilakukan tanpa berada negara dalam Islam dalam kebutuhan institusi negara itu memang sangatlah karena keberadaan jalan untuk tegaknya hukum Allah yang lain. Nah, maka semua itu merupakan bentuk kesehatan yang oleh negara dan manfaat dan mencegah. Jika kesehatan tidak tertentu akan menyebabkan mudarat dan menggunakan wajib negara Islam ya, dan juga wajib bagi kaum muslimin sebagai Rasul bersabda la dororo wala diroro di Islam, karena bahaya dan perkara yang di dalam Islam tidak pernah negara melahirkan bahaya kan yang menghadirkan bahaya, kewajibannya menghilangkan. Maka bagi kita di sini sekali kita wajibkan menghilangkan bahaya berarti kita nggak boleh mendatangi tahan. Sudah tahu misalnya kalau itu ada harimau kita menyerahkan diri gitu. Nah itu enggak betul. Iya betul. Berdosa kan gitu ya. Bahkan dilarang dalam Islam. Makanya ketika dulu ada masa COVID-19 gitu ya, ketika wabah itu kenapa dalam Islam negara itu dicegah kan turun atau ya kalau misalnya memang kita masalah kan kita harus pengaturannya kan. Maka dalam batas-batas pengaturan memang dia itu sesuai dengan kesehatan. Nah, makanya kita wajibnya adalah taat, ya kan? Nah begini, aku batu kan kebal, kita akan kena COVID-19, kan begitu cara kan gitu. Tapi tadi karena wabah itu adalah bahaya, kan gitu ya dong. Maka jangan main-main dengan bahaya. Karena tadi sebab kita itu seperti maka kita
mau di depan kalau kita menyerahkan diri kan tentengan Iya, kan nggak boleh bertentangan gitu. Atau kita sudah tahu ada kendaraan laju kencang nih kita lihat kan lalu kita nyebrang gitu aja merasa kalau kendaraan itu masih jauh padahal kita sudah melihatnya sangat dekat gitu tapi karena kita mengatakan nggak apa-apa nah, orang dalam Islam tidak harus menghilangkan bahaya itu ya kan jadi bukan menambah tapi jangan begini karena mencelakaan di sini nggak usah pun nggak usah pergi dekat kalau pergi aja pasti lo kencangkan mobil kan gitu ya tapi kalau memang rezeki selamat kan di kalau dekat aku kan selamat gitu kan gitu ya silakan aja bulat gitu tiba-tiba kena silakan aja iya betul. padahal sudah ada tadi kan Iya, ada kaidahnya mengatakan bahwa nah maka begitu juga kalau kita tadi membahas terkait dengan pelayanan dari waktu ya. Atau kalau sekarang kita sedang musim-musim bencana ya ada dampak bencana kan kita sudah punya yang namanya BNPB kan gitu ya kan penanggulangan bencana nasional. Nah sebenarnya itu sesuatu yang memang harus ada di negara tadi kan bahkan dalam ajaran Islam yang namanya lembaga tanggap darurat itu kan wajib disebutkan oleh karena kan mereka punya tugas utama adalah lembaga yang pertama dan utama harus hadir kan gitu ya ketika terjadi bencana nah contohnya tadi seperti apa sedang santai ada kebakaran nah tapi sesuai pernah bersabda maka nanti hajatin ahli tanallah hajatihi waman farroja'an muslimin kurbatan farrojallahu anha kurbatan di mekardim yang kiamat siapa saja yang menolong saudaranya yang sedang membutuhkan Allah akan tolong dirinya dalam kesulitan dan siapa saja yang meringankan kesulitan seorang muslim Allah akan meringankan kesulitan saat ini ketika sedang kehadiran badan penanggulangan bencana itu sangat gitu dan mereka dapat pahala yang berpahala sebenarnya makanya bagi petugas bencana itu jangan ini ya makanya jangan merasa tidak capek mungkin kan gitu ya mungkin dan memang itu wajar tapi jangan merasa tidak selain juga digaji oleh negara kan gitu tetapi juga mendapatkan pahala yang luar biasa nah beda kalau dengan para relawan kan gitu kalau relawan itu kan tidak dapat gaji justru malah terkadang mendapat mengeluarkan uang lagi iya betul kan ngomong ini karena saya juga relawan jadi ketika kita turun ke lapangan di dalam bencana itu jangan kita punya persepsi kalau para relawan itu kan mendapat ya bahkan kalau dia sudah memang betul katakan harus ke sana kita harus aman kan itu harus satu tangannya para korban gitu. Kenapa? Karena masyarakat percayakan kita para relawan itu dan hartanya untuk sampai kepada yang dia yang mendapatkan pahala kan karena habis tadi kita meringankan beban kita Allah akan membantu Allah akan meringankan beban jadi kaum muslimin para donatur yang ingin bantu saudara sebenarnya macam-macam yang mereka dapatkan juga ada ya makanya kita para relawan ini memang masih sampai ke kampung yang berharga gitu nah maka luar biasa kita juga apresiasi dari pekerjaan dari tadi ya bagi tugas penanggulangan bencana kerjanya memang harus membutuhkan ya mungkin gajinya nggak seberapa itu pun juga para relawan kan bisa kan sampai panas sampai ada kita juga gaji sampai tadi kita tapi mereka untuk makan keselamatan kan belum itu ketika ada yang membutuhkan hadirlah kan gitu kan kalau membutuhkan di sana kita lihat pemeriksaan mereka sebenarnya selain kegiatan
bagian dari public service yang wajib diadakan oleh kita, maka kita juga punya tadi ya kewajiban untuk saling membantu. Memang kalau terkait dengan bantuan bencana itu kan kenapa tidak banyak, karena kalau ada di kan dari negara masuk kan dia punya fasilitas infrastruktur memperbaiki kondisi pasca bencana. Kalau kita relawan kemudian ormas kan kita punya apa? Kita punya apa untuk menyelesaikan? Kita nggak punya tadi hadir untuk mengantarkan logistik, makanan yang biasa pada yang pada dasarnya adalah ya, dalam harus mungkin untuk rakyatnya public service. Maka korban itu mereka kan kita punya direktur seperti dan kita kalau semua ya. Kalau dilayani dengan narkoba, dengan tadi kekuatan, dengan pos, anggota itu kan juga lebih cenderung melawan. Konsep public service itu kalau menurut saya kan ibarat kayak yang katanya di anak penuh ya. Begitulah konsep dasar negara itu ada donasi kita nggak harus misalkan kalau kita nggak percaya pada bahwa misalnya ya tapi kan pengecekan karena kondisi kan pakaian misalnya memang saya juga kesal karena situasi pendampar pakaian kemudian mereka itu supaya tidak seperti itu ya karena katakan peran public service itu masyarakat yang namanya peran public ya sih kan bajunya itu nggak gunanya tadi saya katakan ada tugas lawan yang ada di sana ada pakaian di asing ketika masyarakat mereka sudah mudah kita memberikannya kan gitu. Kita juga kalau kita donasi kan harusnya kalau misalnya dari posko kita juga sudah singkan gitu pakai dan warga lebih mudah kan kita program lebih tanpa kasih kita tadi kan yang seharusnya mendapatkan hak gitu ya hak layanan secara mudah terima dan itu adalah dan tidak kesannya kan dari proses gitu walaupun mungkin dan mungkin sudah mengupayakan nanti ya tadi ketika memang yang dalam sebuah pelaksanaan public service juga ada orang-orang amanah kan memang pada public service ini akan berjalan akan ada sinergis gitu ya antara atas dan bawah terjadi kesenjangan yang atas bilang A mungkin bilang B masyarakat yang rasakan C gitu ya jadi ABC nah itu lah dan juga misalnya menangkapnya juga mana yang betul gitu ya apakah BK atau C kan maka dengan kami bantuan B mengatakan kami sudah fasilitasi A mengatakan sudah membaik gitu ya jadi kita nggak ngerti gitu kan kenapa tadi tidak terjadi tapi kalau tadi kan publik itu bersinergi kan tidak masyarakatnya ini kemudian masyarakatnya mengontrol kan kemudian negaranya kemarin juga kita coba apa namanya publik itu bagi negara itu akan menentukan penuh dan nah maka dalam hal ini negara wajib menentukan seperti saya dan lain-lainnya
air, listrik, BBM atau sarana transportasi itu disebut sebagai apa namanya infrastruktur gitu ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi merupakan juga kebutuhan bersama dan merupakan kepemilikan umum karena semua yang menguasai ada di banyak transportasi yang ya, tidak bisa dimulai. Hanya tadi air nggak boleh. Oh iya, kapitalisasi dalam besar dan karena konsep bahwa air, kemudian listrik dan transportasi itu milik umum kan gitu ya, fasilitas jasa umum, maka negara lah yang ya, maka negara tadi harus membangun yang namanya perusahaan yang mengurusi air ya, tapi perusahaan itu tadi tidak besar negara ya yang mengurusnya. Kenapa? Agar tersedia sanitasi yang baik kan gitu aja. Air itu mereka sekarang kita sedang lokasi bencana tidak ada air itu, bahkan ada yang karena sudah tidak ada lagi yang harus air yang bekas banjir ya tidak ada sekarang penyebab banjir itu kan kayak sekarang akhirnya pasca banjir banyak memberikan sumur-sumur bor karena samping banjir ya. Dan kemudian transportasi juga ya seperti jalan tol, kapal-kapal yang sekarang kan kami sekarang nah Rasulullah bersabda al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an kepala negara itu laksana pemerintah dan dia adalah bertanggung jawab atas rakyatnya, tidak boleh mencapai apa betul-betul kehadiran sangat sehingga orang sama apa tidak seperti anak ayam kan tidak tapi ada ya, waduh. Oke saja, nanti kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 105 Reform Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 Reform nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena masih di barang. Ya, tadi langsung. Oke, mungkin untuk Ustaz langsung dilanjutkan saja. Baik, kita sudah bahas ya pasal ini kita menambah hadis tadi ya. Nah, dan itu sifatnya tadi yang pertama tadi sasinya. Nah, kemudian tadi kan ada disebutkan yang kedua adalah hajatul kamaliyah atau kebutuhan sekunder. Apa saja yang disebut dan publik itu, nah tentunya tadi jalan tol tambahan atau apa transportasi yang memang dibutuhkan oleh publik yang sifatnya adalah tambah. Nah, ini disebut sebagai infrastruktur apa? Maka kepemilikan pembangunan infrastruktur seperti ini, kan negara tidak boleh pajak dan pajak atau melakukan jadi harus kita biaya banyak gitu ya, sebenarnya banyak gitu. Kalau kita bicara negara itu dari mana, kita misalnya contoh, ketika kita misalnya oke lah, misalnya kita kesampingkan bagi syariah atau amwal kan di dalam sistem kapitalisasi gitu, harusnya kan gitu ya, pendapatan negara itu dari berbagai sumber katakanlah dari bisa kan mungkin apa atau pengelolaan walaupun yang mana apalagi kalau kita bicara Islam, kalau kita bicara Islam sumber-sumber atau prospek maka di dalam Islam itu tidak akan ditemukan negara itu akan mengalami krisis keuangan kan nggak akan pasti. Nah kalau tadi sumber pos-pos kita
Islam ada. Nah, kenapa dalam Islam tadi katakan tidak pinjaman gitu ya, pinjaman karena kredit kita membangun usaha, kita juga usaha. Ada tarian apa? Usaha dan kalau negaranya, oh itu masyarakat juga bakalan tidak tahu. Saya mau mendengar karena ada jangan misalnya pinjamannya yang nah apalagi kalau sampai pinjaman dengan mengalurkan aset strategis gitu nah, dan kan dalam Islam haram. Nah karena kenapa ini bisa membahayakan sedikit kan cara kan kita tahu ya jangan tidak pernah dari dan selalu kita menjadi apa bangsa sih kita menjebak diri berdaulat sebenarnya kan. Nah kemudian dalam Quran bisa kita Allah fitnah karena ini jangan tahu kita bikin dan sebagainya. Allah sekali-kali tidak akan kan untuk musnah. Allah itu sudah berjanji dan menjamin kan gitu ya, tidak akan ada jalan ke orang untuk memusnahkan manusia. Jadi jamin Allah ini yang menjadi kita. Ketika Allah menjamin itu bukan sesuatu yang disahkan gitu ya. Allah tidak pernah dan dalam perkara itu apa namanya ya maha suci Allah gitu ya yang tidak pernah mewujudkan janji. Kalau janji manusia itu pasti ada janji. Nah oleh karena itu maka seperti inilah gitu ya pelayanan warga ya, kita melihat bagaimana dulu sosok-sosok teladan kepemimpinan di masa Islam dan para pemimpin kaum muslimin, para penguasa itu menerapkan Islam sebagai tas maka public service ini memang betul menjadi apa namanya menjadi cerminan mereka dalam mengurus seperti apa kan ya mereka mengurus rakyatnya akan terlihat dari cara tadi kan public service tadi tadi Islam yang akan yang jika kita dengan kembali bagi umat itu apa namanya membawa gandum ya dari Baitul Mal kemudian langsung memasakkannya pada anak tidak bisa bukan hanya beras gitu ya tapi juga memasakkannya manggul berasnya itu bukan penciptaan ya tetapi adalah betul-betul bentuk kan dimasak suapan itu betul mungkin untuk hadir atau dimasak khalifah apa namanya perbincangan jenis gitu ya apa namanya otak atau fisik terhadap sebagainya. Kenapa? Karena umat itu ada kalau jauh lebih biasa. Nah, begitulah cara Islam melakukan para pemimpin yang luar biasa gitu melakukannya dan servisnya kepada publik kepada masyarakat itu kalau mereka lalai di dalam public service kan itu ada besar yang memberikan salah tentu saja gitu ya hari ini kita sangat merindukan pemimpin seperti para khalifah satu jadi Islam kita public service yang kita pasti alami itu harus dipegang
wewenangnya sebagai seorang kantor, walaupun mungkin kita diam gitu ya, tidak mau protes misalnya, tetapi kita mau kan masyarakat akan mau dan apa sama kalau tentang publik yang tidak terima, tidak berasal kreatif dan jelas, ya mereka akan merasakan ya, ya. Nah, jadi seperti ini gitu kita katakan bahwa mungkin hari penguasa sangat sulit. Oh, satu kata tersungguh benar apa situasi berubah. Ingin melihat sebesar kehadiran kita dari para penguasa ini. Yang sekitar tapi tidak ada saling mendukung dalam program mereka dan tidak boleh juga misalnya ketika ada maka harus kita kalau tadi bisa sulit bisa rumit maka kita sebagai rakyat sebagai kan kita punya kewajiban sebagai hukum kita kan para pejabat kita untuk takut kepada Allah sebenarnya kan saat kita tadi itu memang di dunia tetapi pertama akhirat nah ya untuk pembahasan kita siang hari siang ya betul saja. Kali dari siang hari ini terkait dengan pandangan syariah pelayanan. Mungkin untuk saja langsung saja disampaikan closing statement kita di siang hari ini ataupun kesimpulannya saja. Ya, baik mungkin yang pertama bahwa inilah kesan bahwa Islam pada agama betul-betul syariat yang Allah hadirkan untuk kamu itu adalah untuk manusia apa agar manusia itu memiliki kemudahan jalan hidup dan juga keselamatan manusia baik akan melakukan pelayanan publik servis yang prima, yang berkualitas, yang mudah dan tentunya ini dipotong oleh tadi kan akhirnya seorang pimpin yang publik dipotonahkan juga dan pelayanan yang cinta itu ya akan lahir kasih sayang dan juga kepedulian serta Oke, terima kasih untuk Ustazah. Masih ada 5 menit lagi Ustaz ya. Ya, apa namanya? Kalau kita bicara nah ada kita harus tadi yang bahkan pengaturan kabel itu akan karena apa? Tadi bersama itu Allah memberikan perusahaan dan perselingkuhan dan sebagainya intinya gitu adanya Islam itu kan untuk dari manusia itu sama seperti kan yang di sana tidak ada siapa yang kuat dia yang berkuasa seperti itu tapi inilah kenapa Allah bukan Islam ini kan Rasulullah ini yang tidak manusia jalan mana akan tidak sama kalau keadaan
Zina yang diutamakan adalah komplotan zina. Betul ya. Kalau yang berkuasa pada harimau, yang diutamakan adalah kelompok harimau-nya. Nah, kalau Islam tidak seperti itu. Ya. Kalau dia seorang besar Islam, dia tidak akan melihat semua yang berada di bawah pernikahannya, kekuasaannya, yang ya, hidup dan apa dan hanya tadi kita bisa hidup di sini, kita bisa hidup di sini, kita bisa kenyang di sini, kita juga bisa kan kesehatan di sini, kan pekerjaan di sini, kan jadi sebuah negara menjadi hak itu sebenarnya kan akan lahir sebuah juga materi kita di pagi siang hari ini seputar ketentuan syariah seputar layanan publik. Mungkin untuk rekan-rekan yang tak bisa mendengarkan kita di live Facebook kita di Rauti Padang Sidimpuan ya, boleh nanti bergabung ke YouTube kita di Rauti Sidimpuan. Oke, di siang hari ini terima kasih untuk Ustazah yang sudah meluangkan waktunya dari jam 11 hingga jam 12 ini ya. Oke, mohon maaf jika apabila ada salah kata untuk teman-teman semua. Dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.